Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romelina, NIM Hambang ke-180047 akan mempresentasikan terkait makalah saya yang berjudul Analisis Bioekonomi Sumber Ikan Tenggiri, Skomberomorus, Komerson di perairan Kabupaten Indramayu untuk menentukan strategi kebijakan pemanfaatan. Yang pertama, latar belakang. Indonesia memiliki luas wilayah laut sebesar 3,25 juta kilometer persegi. Dari luas ini, maka Indonesia ini memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah wilayah Indramayu sebagai wilayah penghasil ikan terbesar. Wilayah ini menjadi sentra penghasil ikan tenggiri. Pada tahun 2006, angka produksi ikan tenggiri mencapai 1.913,10 ton atau sekitar 54,13% dari total produksi ikan tenggiri Jawa Barat. Namun, karena sifat sumber daya perikanan yang bersifat common property, sehingga sering terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatannya. Permasalahan yang dihadapi di perairan laut Kabupaten Indramayu diantaranya sering terjadi ekspansi dan eksternalitas dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Kemudian menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya ikan dan rantai ekonominya. Solusi yang dilakukan yaitu dengan pendekatan melihat potensi perikanan di wilayah perairan Indramayu, melakukan analisis bioekonomi, dan merumuskan strategi kebijakan pemanfaatan yang tepat. Berikut juga disajikan tujuan dari penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Potensi perikanan ikan tenggiri di perairan Indramayu terbagi menjadi 3. Yang pertama, skala usaha perikanan dan alat tangkap. Mayoritas skala usaha kecil atau rumah tangga, yaitu secara individu menggunakan perahu milik pribadi. Nelayan kebanyakan masih tergolong tradisional. Di alat tangkap yang digunakan yaitu jaring insang hanyut dan payang dengan spesifikasi yang telah tertera. Selanjutnya yang kedua, upaya penangkapan atau effort. Upaya penangkapan ikan tenggiri dapat dilihat pada grafik 1, yaitu jumlah upaya penangkapan ikan tenggiri di perairan Indramayu tahun 1998 hingga 2012. Dari grafik diketahui bahwa upaya penangkapan ikan tenggiri tertinggi terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 13.873 trip, dan upaya penangkapan terendah terjadi pada tahun 2002, yaitu 2.159 trip. Upaya penangkapan ini cenderung stabil, kemudian pada 4 tahun terakhir, yaitu di tahun 2008 hingga 2011. Yang ketiga, produksi ikan tenggiri. Jumlah produksi hasil tangkapan ikan tenggiri Kabupaten Indramayu tahun 1998 hingga 2012 disediakan dalam grafik 2. Dari grafik 2 dapat dilihat bahwa terjadi tren penurunan produksi ikan tenggiri dari tahun 1998 hingga 2003. Produksi ikan tenggiri kemudian dalam kondisi stabil pada 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2008 hingga 2012. Analisis bioekonomi. Analisis bioekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama, parameter biologi dan ekonomi. Estimasi parameter biologi dan ekonomi disajikan pada tabel 1. Parameter biologi yang digunakan meliputi laju intrinsik, koefisien daya tangkap, dan daya dukung lingkungan. Sedangkan parameter ekonomi yaitu biaya dan harga. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel 1 dan penjelasannya. Yang kedua, nilai pada rezim pengelolaan. Nilai pada rezim pengelolaan yaitu pada kondisi Maximum Sustainable Yield (MSY), Maximum Economic Yield (MAY), dan Open Access (OA). Hasil analisis bioekonomi pemanfaatan sumber daya ikan tenggiri di perairan Kabupaten Indramayu disediakan pada tabel 2. Kemudian data hasil analisis tersebut di compounding untuk melihat nilai saat ini, karena data yang digunakan pada perhitungan analisis ini itu data tahun 2012 yang sudah cukup lama, sehingga perlu dilakukan compounding untuk melihat nilai saat ini. Proses compounding menggunakan
Tingkat suku bunga privat atau deposit Bank Indonesia tahun 2021 sebesar 4% dengan jarak waktu 10 tahun. Hasil analisis yang sudah di-compounding disediakan pada tabel 3. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, implikasi kebijakan. Kebijakan diarahkan untuk mencapai pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan, yang pertama, pembatasan input perikanan ikan tenggiri, yang kedua, pengaturan jumlah armada, yang ketiga, pembatasan output perikanan ikan tenggiri, dan yang keempat, pengaturan teknis perikanan tenggiri. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa Kabupaten Indramayu memiliki potensi sumber daya perikanan ikan tenggiri. Kondisi input aktual ikan tenggiri di Kabupaten Indramayu pada tahun 2012 telah mengalami gejala tangkap lebih secara ekonomi, economical overfishing, dan pemanfaatan aktual telah mengalami gejala tangkap lebih secara biologi, biological overfishing. Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan yaitu pembatasan input perikanan ikan tenggiri, pengaturan jumlah armada, pembatasan output perikanan ikan tenggiri, dan pengaturan teknis perikanan ikan tenggiri. Sarannya, melihat kondisi pemanfaatan sumber daya ikan tenggiri di Kabupaten Indramayu yang telah mengalami overfishing, baik secara biologi maupun ekonomi, maka diperlukan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam pembatasan upaya penangkapan ikan tenggiri agar kelestariannya tetap terjaga. Kemudian kesadaran nelayan setempat juga diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya, kerjasama antar berbagai pihak ini menjadi solusi karena sifat dari sumber daya perikanan yang open access atau kepemilikan bersama. Sehingga dalam pengelolaannya pun harus dilakukan bersama. Sekian dari saya, terima kasih.